Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oh ya, hari ini ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini saya akan sharing tentang yang tidak kalah menariknya dari video sebelum-sebelumnya teman-teman. Bodoh amat. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang Ragunan manusia seperti demo. Untuk Ragunan sudah tidak asing lagi dengan kita sebagai tempat wisata atau tempat liburan oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi untuk dapat melihat manusia banyak di Ragunan sudah hal biasa. Namun Ragunan sendiri dibangun pada tahun 1864 dengan luas tanah 10 hektar di daerah Cikideh, Jakarta Pusat. Dan pada tahun 1961 dipindahkan ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas tanah 140 hektar dan diresmikan pada tanggal 22 Juni 1966 sehingga menjadi kawasan wisata kebun binatang pertama di Indonesia. Oh ya teman-teman semuanya, sebuah taman Margasatwa Ragunan terletak di Jakarta Selatan yang sangat strategis, artinya sangat mudah untuk kita kunjungi. Tetapi sebenarnya kita harus tahu apa itu manusia banyak. Manusia banyak adalah sebuah jumlah yang lebih dari 10 atau 100 orang. Untuk definisi kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik teman-teman sekalian, sebaiknya kita lihat langsung ke lapangan saja sebagai berikut. Dan saya coba berlahan maju. Kita hari ini coba untuk mengelilingin yang ada di Ragunan teman-teman. Kita jelajahin seluruh wilayah Ragunan, seluruh wilayah yang ada di Ragunan ini teman-teman. Kita lihat semua. Dan ini ya saya mungkin untuk berbagi kepada teman-teman yang ada di luar Jakarta yang belum sempat ke Ragunan, mungkin dari video ini akan mewakilin bisa melihat apa yang ada di Ragunan. Ragunan itu yang jelas pohonnya sangat besar-besar dan rindang sekali teman-teman, selain diisi oleh hewan-hewan yang ada di Ragunan. Dan ini umat banyak sekali teman-teman. Saya aja ngeri ngelihatnya, seperti orang demo gitu. Mau demo apa saya tidak tahu, yang jelas ya mereka happy datang untuk wisata. Dan di sini juga kita kalau mau keliling Ragunan, kita pun bisa sewa sebuah alat transportasi, baik itu berupa sepeda listrik atau sepeda ataupun alat-alat yang lain teman-teman. Tapi saran saya alangkah baiknya kita berjalan kaki, karena liburan itu untuk menikmatin suasana yang ada di sekitarnya. Jika kita menggunakan transportasi, maka kita kecepatannya tinggi teman-teman. Dan cara menikmatin pun nggak begitu senang ya, karena terlalu cepat. Dan ini orang datang, ada yang duduk santai, ada yang jalan-jalan. Nah ini khusus untuk liburan aja teman-teman. Nah ini ada kereta keliling ya teman-teman. Dan teman-teman boleh juga sewa atau juga ikut itu. Dan kita coba maju lagi teman-teman, mengikuti menyelusurin dari yang ada di Ragunan ya, kita keliling aja ya. Kita natural aja jalan, menikmatin yang ada di sini. Ini orang sejuta umat saya pikir. Sangat ramai sekali. Mungkin hari ini orang sampai mungkin jutaan atau ratusan ribu lah ya orang hadir di, saya tidak tahu pasti, yang jelasnya Ragunan sangat luas tapi padat. Ya, mungkin bisa jutaan. Nah, ini sewa sepeda teman-teman. Jika teman-teman ingin sewa sepeda ya bisa untuk datangin adminnya untuk melakukan proses penyewaan. Dan buat harga ya saya pikir masih bersahabat teman-teman. Dan coba kita maju lagi melihat suasana yang ada di sini. Ya ini pohonnya lumayan besar ya teman-teman, karena Ragunan itu udah lumayan lama ya. Sudah hampir saya pikir 50 tahun lebih lah ya. Kurang lebih ya. Kalau mau tepatnya dihitung aja. Oke, kita lanjut teman-teman, dan kita menyelusurin jalan ya step by step. Kita ngeliatin suasananya ini
orang berbondong-bondong teman-teman. Nah ini ada hewan ini termasuk hewan yang populer ya, dan ini banyak sekali teman-teman, orang duduk santai kumpul-kumpul keluarga. Nah teman-teman lihatkan sendiri, tidak ada tanah yang kosong ya, semuanya diisi, baik di jalan raya maupun di samping jalan raya. Ada yang duduk, ada yang makan, ada yang santai, ada yang ngerokok, ada yang ngerumpi. Tapi nggak ada yang pacaran teman-teman. Karena nggak enak lah lihat orang kalau pacaran yang terbuka ya. Terus sendiri, biar nanti teman-teman jikalau main ke Ragunan punya gambaran yang untuk yang belum. Tapi kalau yang sudah ya pasti tahu. Tapi kalau yang belum, ya paling tidak dia punya gambaran saya harus kemana dan kemana. Alur jalan kalau tidak tahu agak bingung teman-teman. Karena Ragunan itu ya sangat luas. Apa yang saya sampaikan dari awal tadi itulah keluasan dari Ragunan itu sendiri. Ya kalau kita nggak tahu jalan ya kita nanti muter-muter di situ-situ saja. Artinya kita tidak bisa melihat berapa banyak yang ada di Ragunan. Nah ini WC-nya teman-teman. Jadi teman-teman jika kebelet pun nggak susah karena WC pun banyak di Ragunan. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Tergantung dari siapa yang ngerawat ya. Itu urusan mereka lah, manajemen mereka, dan kita sebagai pengunjung ya menikmati suasana yang ada di sini. Suasananya sangat ramai teman-teman. Hampir setiap celah diisi orang. Ada yang udah capek nongkrong santai, baring, ya putu-putu, dan yang jelas itu anak-anak pada senang semua teman-teman. Menikmatin suasana yang ada di sini. Dan kita coba untuk pelan-pelan ya teman-teman, biar kita ya bisa melihat dengan sangat jelas gitu. Pohonnya ini udah gede-gede teman-teman, udah besar-besar semua ya, makanya dia rindang, sangat indah sekali buat kita tonton itu, buat kita nikmatin atau menghirup oksigen yang segar ya. Kurang lebih seperti gitu teman-teman. Ayo kita coba lanjut lagi berjalan. Nah ini orang sewa sepeda listrik teman-teman. Nah teman-teman bisa sewa sepeda listrik mereka ini. Nah cuma kalau sepeda listrik itu ada larangannya teman-teman. Kalau masuk wisata di kawasan burung, dia punya kawasan yang nggak boleh dimasuki sepeda listrik. Nah makanya saya bilang lebih baik jalan kaki, karena kita itu bertujuan untuk liburan. Liburan itu artinya kita bersantai, menikmatin suasana yang ada di sekitar kita. Nah makanya lebih baik jalan. Kalau jalan tuh lebih menikmatin teman-teman. Emang sih pegal, capek, tapi semuanya kebayar. Tidak ada yang sia-sia. Asik. Ini padat teman-teman. Oma dilihat sendiri. Orang itu ya, kemarin saya bilang 1 juta umat hari ini. Dibilang demo, ya tapi tidak demo. Mau demo apaan gitu. Ya, ini ada orang jualan. Kita lanjut lagi teman-teman, pelan-pelan, bertahap gitu. Nah, orang rame teman-teman. Makanya saya bilang tadi Ragunan 1 juta umat. 1 juta umat. Luar biasa ya. Sangat diluar biasakan gitu. Bukan biasa diluarkan. Kita lanjut lagi teman-teman, dan kita masuk kemana nih? Saya agak sedikit agak bingung juga nih. Saya harus kemana nih? Ke kiri apa ke kanan? Tapi saya pinggil ke kiri saja teman-teman. Ke kiri tapi kemana nih? Masuk ke sini kah atau di depan kah? Kita coba masuk ke sini teman-teman. Mudah-mudahan tidak nyasar gitu loh. Ya nyasar nih kagak, karena manusia banyak kan. Nah ini banyak sekali orang teman-teman. Ternyata di sini tempat kita jajan.
Jadi teman-teman kalau pengen jajan ini banyak nih warung-warung ya. Yang jelas jajanannya minuman teman-teman. Minuman ya yang makan ringan-ringan lah intinya gitu. Itu agak ada gambar harimau. Nah ini masjid teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen sholat ya itu masjidnya ada, disediakan masjid. Nah ini orang pada sholat karena hari ini hari pas mungkin duhur ya, orang sholat ya, udah jam 12-an ya, kita lihat. Jadi teman-teman pun yang muslim ya bisa sholat ya, yang non muslim ya mungkin enggak ya. Kita lanjut jalan. Saya tuh senang ya, di mana-mana padat ya orang. Orang itu berbondong-bondong. Karena hari ini ya mungkin hari yang penuh kebahagiaan ya. Jadi orang pun semuanya cerah mukanya, gembira hari ini. Ya kita coba juga teman-teman liatin sekelilingnya. Jadi ini buat memberikan motivasi juga teman-teman bagi teman-teman yang ingin berlibur ke Ragunan ya, seperti gini teman-teman suasana Ragunan ya, sangat ramai dan padat ya pengunjungnya. Nah kita coba jalan pelan-pelan. Nah kita ini menuju ke burung aja teman-teman. Kita lihat burung dulu pertama. Kita lihat di sini, lihat burung kayak apa gitu. Saya tuh lagi nyari nih arahnya mana nih. Nah yang tepat yang mana. Nah coba saya depan saya nih, karena itu sangat padat sekali teman-teman. Nah itu orang lihat burung itu teman-teman. Burung itu, nah ini ada keterangannya teman-teman. Ada pelang ya, pelang itu dibaca jika berkunjung ya, wajib dibaca karena itu buat pengetahuan teman-teman. Ini padat semua teman-teman orang, karena orang menikmatin suasana tadi ya. Ini dia menikmatin ya, padat ya. Karena ya hampir semua tempat itu emang enak sih, suasananya enak, jadi makanya orang tertarik gitu buat untuk beristirahat ya, dengan cara berduduk ya, misalnya duduk baik di emperan ya, karena mereka bawa tikar jadi bisa di mana aja, karena tidak panas ya, karena udara juga sejuk dan suasananya nyaman ya, orang pun senang gitu. Kita lanjut ke depan teman-teman, kita liatin burung. Nah itu liatin aja teman-teman, itu manusia luar biasa ya. Itu saya pikir sangat tak terbayang saya. Nah di sekeliling juga gimana itu terisi semua. Nah makanya saya bilang tadi, jika Anda lapar, rasa lapar hilang. Karena melihat orang tuh jadi saking senangnya ya, rame banget. Tapi kita lihat tuh mah sekelilingnya teman-teman. Nah itu lihat teman-teman, padat banget ya, 1 juta umat itu. Nah orang berkunjung. Nah kita liatin sekelilingnya, coba Anda liatin, semuanya terisi oleh manusia. Luar biasa kan. Tujuan mereka adalah liburan, berbahagia hari ini. Nah liatin teman-teman, sangat ramai, dan kita menuju ke sana teman-teman. Kita liatin suasana yang ada di sana apa gitu. Sebenarnya saya tidak tahu tuh apa itu isinya di sana. Itu sangkar burung tadi teman-teman. Dan setiap area itu diisi orang berkelompok. Jadi saya bilang tuh, ibaratkan tadi saya berkata, ibaratkan sebuah kota pasti ada desanya. Nah, inilah mulai pelan-pelan desanya teman-teman. Kalau tadi kita bahas tadi tuh kotanya tuh, itu luar biasa manusia teman-teman. Nah ini desanya teman-teman. Jadi Ragunan tuh ada keistimewaannya, ada kotanya, ada desanya teman-teman. Nah ini kita menuju ke desanya teman-teman. Nah desa ini bermacam-macam teman-teman. Hewannya ya sangat bagus-bagus, saya pikir.
Nanti kita liatin teman-teman pelan-pelan ya. Jangan khawatir, ikutin saja video ini sampai selesai, karena Anda akan melihat suasana yang sangat istimewa lah gitu dari Ragunan itu sendiri. Orang mulai padat berlalu lalang ya di area danau. Kita pelan-pelan maju teman-teman, bertahap, step by step. Walaupun sebenarnya saya udah sangat capek banget teman-teman, capeknya luar biasa ya. Tapi saya pikir hanya satu, saya melakukan ini hanya sekali ini aja. Maksudnya di Ragunan, tidak berapa kali atau mengulang di Ragunan. Ya kurang lebih seperti gini. Kita lanjut teman-teman. Lagi saya melihat sungai. Di danau itu ada sungai kecil nih. Ini sungai pembuangan air teman-teman. Jadi kalau itu kan danau buat ditampung tuh airnya. Nah kalau ini pembuangannya. Kalau udah over airnya ke atas, dia keluar sendiri. Dia dibatasin teman-teman. Karena udah diperhitungkan. Kalau ditampung semua kan nanti kan banjir ya. Jadi harus ada pembuangannya. Ada maksimum penampungan juga. Oke, kita lanjut. Kita lihat suasana ya, ramai banget teman-teman. Orang berkunjung itu luar biasa ya. Saya sendiri merasa wow gitu. Keren ya kalau saya pikir ya gitu. Kita kan tujuannya berbagi saja. Tetap selalu berpikir yang positif. Nah, ini kita lihat yang ini aja teman-teman. Yang menarik saja. Kita lanjut lagi ke depan. Tujuan kita adalah ke danau besarnya. Nah kalau pohon ditanam, nah pohon ditiup angin karena tanahnya berongga, nah makanya pohon bisa rubuh. Itu faktornya kalau harus dipelajari. Nah, kenapa ditanam bambu atau pinang atau kelapa? Karena punya khas serabut, karena tanah itu semakin kokoh, semakin kuat dan semakin rapat. Karena suasananya ya saya pikir ya sangat luar biasa, rame, karena ini udah dekat kota teman-teman. Kalau sudah dekat kota itu rame, karena orang ya lebih nikmatnya yang dekat kota aja gitu. Nah ini terlihatin tadi area bawah itu ramai sekali dan mobil juga rapat. Dan kita coba untuk nyebrang sana teman-teman. Kita melihat orang utan teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat orang utan, ini dia teman. Kita lihat orang utan. Orang utan itu sangat istimewa teman-teman. Istimewa. Nanti saya datang tidur aja teman-teman kerjaan. Tapi saya bilang lo harus main karena kami menonton Anda. Paling dikit Anda kasih pergerakan lah biar kami pun senang. Ya gitu ya, karena apa ya, sebenarnya orang hutan ini suka bermain teman-teman, sukanya bermain. Tapi teman-teman coba lihat lah, tapi kita lihat sekelilingnya teman-teman seperti apa. Jadi teman-teman pun bisa menikmatin suasananya gitu. Nah ini umat sangat banyak sekali teman-teman. Ini orang pada kemana, dari mana aja ini, saya bingung nih. Banyak umat ya. Dilihatin aja, setiap tempat tuh ada orang. Orang itu nggak sedikit teman-teman, banyak banget nih. Lihatin aja teman-teman, saya liatin sengaja buat teman-teman, biar teman-teman pun senang ngeliatin. Kalau kita ngeliat orang banyak ini, kita pun merasa senang ya teman-teman, merasa bahagia ya, karena melihat orang bahagia gitu. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita lihatin lagi hewan ya teman. Kita lihat hewan. Ini kumpulan hewan ya teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Mudah-mudahan saja peluang itu ada. Oke lanjut. Saya open sebentar. Saya coba mampir.
ini orang banyak sekali teman. Ini udah pada kecapean semua duduk tengah jalan. Ini ya nongkrong. Ini udah capek semua. Ini udah perhitungannya udah mau pulang. Teman udah selesai, kita lanjut lagi. Tadi dari WC kita selesai dan kita lanjut ke danau. Nah, kita lihat dari lereng ini teman. Turun ke bawah. Mudah-mudahan ya kita bisa melihat kuda Nil yang lagi keluarlah dari air. Biasanya dia di air teman-teman. Mudah-mudahan dia keluar dari airnya dan kita bisa melihatnya secara langsung gitu. Nah, ini turun tangga teman-teman, hati-hati takutnya kepleset ya, karena tangganya licin ya. Karena tadi habis gerimis, otomatis berarti ada percikan air ya. Ya tadi kita harus coba selalu hati-hati untuk menjaga keselamatan kita sendiri. Dan kita melihat orang-orang yang ada di sekitar sini. Dan ini kebanyakan orang nongkrong ya karena udah sore ya. Jadi orang itu berpikir sudah tidak mau kemana-mana lagi ya. Salah satu perhitungan mereka yang pulang. Dan coba saya lihat danau yang ada di sini. Dan saya lihat sekeliling ini dulu dan lihat danau-danau yang ada di sini. Nah itu saya dengar itu orang itu ngomel-ngomel tuh sama saudaranya, lu ngapain buang kayak gitu katanya. Itu mah gua beli bukan minta bro katanya. Nah ini tempat putaran tadi apa namanya perahu ya teman-teman. Itu perahu sana, perahu bebek, jadi sampai bisa mutar dari sana ya. Kita lanjut jalan ya teman-teman, karena udah sore. Kita coba untuk pelan-pelan untuk ngejar waktu, karena udah di sini kan selesai nanti finish sampai ke Gajah teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya berjalan dengan lancar. Nah ini danaunya ya teman-teman. Danau kecil yang ada di Ragunan itu banyak sekali, panjang, ada besar yang kecil. Nah, orang itu ngerti setiap danau itu ditanamin bambu. Untung tidak ditanamin pinang ya. Pohon pinang atau pohon kelapa gitu. Tapi bambu, karena bambu juga ada manfaatnya. Batang itu bisa digunakan untuk kebutuhan apa gitu. Dan bisa dijual juga kan. Oke, di sepanjang jalan banyak yang jualan dan banyak bermacam-macam. Dan coba kita lanjut terus teman-teman ya, jalan kita melihat kuda Nil. Mudah-mudahan ini halte, kalau Anda capek Anda bisa duduk teman-teman, nongkrong sebentar di situ untuk menghilangkan rasa capek ya. Ya kita coba lanjut lagi, lihat orang di sekelilingnya ya. Untung ibu tuh muternya ke situ, kamu muter sini nanti nabrak. Itu pasti. Mungkin mudah-mudahan lah ya. Nah itu kelihatan orang ke sana ya teman-teman. Itu tujuannya kita melihat harimau. Nah tapi kita tidak ke sana teman-teman, karena harimau jauh sekali. Itu paling ujung sekali, terus harimaunya tidak keluar dari tempat sembunyinya. Dia ada tempatnya teman-teman, tempat di dalam dia beristirahat. Nah kata orang-orang itu dia lagi di dalam dan tidak mau keluar. Jadi saya tidak mau ke sana. Nah, coba kita nanti lihatin dari sambungan danau ya, sambungan danau, tempat penyeberangan, kita lihat suasananya seperti apa. Dan itu kebetulan kayaknya ada yang bertanya teman-teman nanti. Ada yang bertanya, harimau jauh nggak gitu. Nah, dijawab oleh bapak itu jauh sekali dan harimaunya tidak mau keluar. Nah, ini danaunya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk melihat manusia seperti demo di Ragunan sudah saya perlihatkan dengan sangat jelas. Dan harapan saya bisa menambah ilmu pengetahuan walaupun sedikit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf. Dan silakan komen di bawah ini, supaya kita sama-sama belajar. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat dan terima kasih.